Sikap Firly Bahuri yang tampak ketakutan dan berusaha menghindari wartawan dengan kursi belakang mobil serta berusaha duduk lebih rendah menjadi pertanyaan besar. Apakah sepantasnya seorang jenderal polisi aktif yang sekaligus menjabat sebagai ketua KPK bertingkah laku seperti itu? Untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat siang Mas Yudi, kita awali dengan menyoroti kasus dari Firly Bahuri. Usai diperiksa di Barreskrim berkali-kali menghindari awak media, kemudian terakhir menutup wajah menggunakan tas. Bukankah sebagai pimpinan lembaga anti rasuah seharusnya menunjukkan sikap yang penuh integritas dan keterbukaan ya? Betul Mbak, bahwa kalau bersih kenapa harus risih gitu kan. Berani jujur itu hebat. Itu kan semboyan yang selalu didengung-dengungkan oleh KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ada anomali ya, ada anti klimaks ketika 2 hari sebelumnya ya, Firly Bahuri kan di depan pers gitu kan menyampaikan dengan gagahnya gitu kan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kasus OTT. Kok tiba-tiba keluar apa namanya dari Barreskrim, masuknya pun juga kucing-kucingan gitu ya. Keluar pun juga apa eh, kenapa ya? Saya melihatnya kenapa seperti itu gitu, menutup wajahnya Mhm. gitu kan, kemudian berselonjor di dalam mobil gitu kan, di sampingnya ada pengawalnya. Jadi harusnya hadapi aja media. Toh saya serasa dejavu ketika pengalaman saya Ya. menjadi penyidik KPK ya, Hmm. ketika koruptor saja gitu ya, ketika mereka apa namanya sedang mengalami kasus ya, ketika media apa namanya menyorongkan mic dan sebagainya ya, mereka kalau Ya. nggak diam saja, tapi tidak seperti itu gitu kan, memalingkan wajah gitu kan, atau menutup Ya. atau kemudian bahkan ada juga beberapa yang berbicara. Jadi saya pikir ini salah satu drama lah yang Ya. dimainkan oleh Firly Bahuri ya terkait dengan kasus ini gitu kan. Saya Hmm. pikir juga bisa juga dia kena mental ya, karena dia mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan penyidik ya yang 15 tadi itu sudah Ya. menjurus gitu ya, ke kasus pemerasan, kemudian ada perluasan kasus ya, gratifikasi, bahkan dia harus menyerahkan LHKPN-nya Ya. yang tentu akan ditanyakan kepada dia. Saya melihat Mm-mm. bahwa LHKPN itu penting ya untuk membuka kotak Pandora. Pertama, berapa besar hartanya Pak Firly yang dilaporkan ya. Kemudian yang kedua, apa saja yang punya oleh penyidik namun ternyata Pak Firly tidak melaporkan ya kan. Jadi Ya. saya pikir memang sudah semakin dekat lah ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani atau disidik oleh Polda Metro Jaya, Baik, seperti itu baik. Mbak, seperti itu. Baik, Mas Yudi, ini kan sekitar sebulan ya kasus dugaan pemerasan ini berjalan, Ya. namun polisi belum juga menetapkan tersangka. Apakah perjalanan kasus Firly ini dinilai lamban atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, berdasarkan pengalaman saya memang Mbak ini kasusnya high profile ya. Itu yang pertama, melibatkan ketua KPK. Nggak pernah terbayang ya dalam pikiran baik itu seorang penyidik gitu kan, ataupun kita masyarakat, seorang pimpinan KPK bisa diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Bahkan rumahnya pernah digeledah gitu kan. Artinya bahwa tentu ini harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena dia juga menangani kasus korupsi, ya kan? Dia juga pimpinan lembaga penegak hukum. Kemudian yang kedua, bahwa kasus ini kan adalah kasus yang sudah terjadi. Ya, saya paham, tentu kasus ini ya itu akan banyak menitik beratkan pada kesaksian-kesaksian dari individu-individu ya. Karena kalau misalnya kita OTT kan kita sudah ada rekaman penyadapan, kemudian Mm-mm. CCTV juga ada gitu ya. Ya. Kalau ini kan tentu kalau kita melihat bagaimana penyerahan-penyerahan uangnya kan diduga nggak ada Ya. CCTV gitu kan, dan nggak ada penyadapan. Jadi benar-benar Mm. menitik beratkan kepada keterangan saksi. Sehingga kalau menitik beratkan pada keterangan saksi, butuh diperkuat oleh saksi yang lain, tunjuk petunjuk seperti itu Mbak. Dan kalau melihat durasi dari penyidikan yang dilakukan ya, memang kasus yang dan saya melihat ini adalah kasus kakap ya, artinya memang satu Hmm. bulan yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda Metro ini sebenarnya sudah cepat gitu ya.
Artinya sudah 80 lebih saksi diperiksa, Ya. ahli diperiksa, banyak tempat digeledah, kemudian juga banyak dokumen disita seperti itu dengan klaster-klaster saksi kita lihat dari Kementan, dari KPK-nya Ya. sendiri maupun pihak-pihak yang terlibat termasuk juga ahli ya yang kita lihat sudah sangat bagus ya ahli-ahlinya, ahli micro expression, kemudian juga ahli pidana, ahli IT dan lain sebagainya. Jadi memang tentu kita tuh udah gak sabaran ya masyarakat gitu ya bahwa Ya. siapa sih yang akan ditetapkan oleh penyidik Polda Metro sebagai tersangka, walaupun kita tahu bahwa ketika kasusnya ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, ingat loh yang dipanggil pimpinan KPK sebagai saksi ya itu hanya Firly Bahuri ya, 4 pimpinan lain kita lihat di publik kan tidak pernah dipanggil gitu kan. Ya. Kemudian juga Ya. orang paling dekatnya dalam urusan kedinasan yaitu ajudan Betul. juga diperiksa bahkan ditarik ke Polda Metro. Jadi Publik juga ya itu menunggu-nunggu. memang yang paham ini adalah penyidiknya seperti itu. Baik, Mas Yudi, tapi begini, jika penanganan kasus ini terkesan terlalu lama ya untuk menetapkan tersangkanya, apakah akan membuka ruang tawar-menawar terkait intervensi dari kekuasaan misalnya? Ya, itu juga yang saya lihat ya bahwa kita berharap tentu penyidik Polda Metro yang disupervisi oleh Barreskrim adalah orang-orang cerdas gitu ya, yang mampu melihat situasi yang ada. Ya bagaimana kita beberapa kali melihat Firly seperti menyetrum gitu kan, kemarin Harun Masiku gitu kan, kemudian laporan tentang kasus pengaduan sapi dan sebagainya. Saya pikir sebenarnya itu nggak apple to apple ya, sebenarnya itu ya hanya kecil lah. Kalaupun ada bargaining, saya pikir terlalu jauh lah bargainingnya gitu kan. Ini karena apa? Karena ini kan calon tersangkanya adalah ketua KPK gitu kan. Kalau hanya misalnya Harun Masiku gitu kan, yang katanya Ya. baru 2 atau 3 minggu lalu ditandatangani surat pencarian dan penangkapan, saya pikir 3 tahun kemana aja gitu kan. Kemudian ketika dikatakan ada terkait dengan sapi misalnya, Baik. buktikan saja dia masih ketua KPK loh gitu kan. Dia Baik. nggak nonaktif loh, dia masih menjadi ketua KPK yang kita tahu sering beralasan ketika Baik. dipanggil kemarin mangkir karena alasan ketua KPK gitu kan. Jadi saya pikir ini adalah upaya ya. Saya lihat kan Pak Firly ini kan seperti analogikan seperti orang yang mau tenggelam gitu ya. Apa aja yang ada di atas permukaan diambil oleh dia. Baik. Walaupun ya itu ternyata tidak bisa Dan- untuk menyelamatkan dia seperti Ya, itu, Mbak. dan ini tentunya menjadi pertanyaan ya, kemana jiwa kesatria seorang ketua KPK Firly Bahuri hadapi proses hukum. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK sudah bergabung di kesempatan Metro siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.